Selamat datang kembali kakak-kakak mahasiswa tugas belajar di Politeknik Keuangan Negara STAN. Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi mahasiswa tugas belajar program studi D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program untuk dapat mengabdi dan belajar kembali di kampus ini. Program studi D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program memiliki visi pada tahun 2021 menjadi program studi yang mampu mencetak lulusan yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, serta mampu memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian untuk misi program studi D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program adalah sebagai berikut. Para mahasiswa D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program akan dibekali serangkaian ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu terkait kepabeanan dan cukai dengan 31 mata kuliah dan total 79 SKS. Tiga hal yang harus selalu diingat oleh mahasiswa Prodi D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program. Yang pertama adalah apel pagi. Yang kedua adalah peran senior sebagai teladan untuk adik-adik kelas. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk berolahraga agar sehat dan tubuh dalam kondisi yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ibu Indri Rizvandiari. Saya selaku Ketua Program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai PKN STAN yang sebenarnya baru saja dilantik ya pada hari Senin tanggal 20 September 2021. Ya, saya menggantikan Kaprodi Diploma 3 Bea Cukai. Mohon maaf, maksud saya menggantikan Ketua Jurusan Kepabeanan dan Cukai yang sebelumnya yaitu Bapak Ivan Yulianto. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik peserta Dinamika PKN STAN tahun 2021 ya. Kalian yang pada tahun ini tagline-nya adalah sebagai kesatria ya, kalau saya tidak salah. Oke, jadi selamat datang para kesatria-kesatria keuangan negara ya, calon punggawa dari keuangan negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nanti ya, mudah-mudahan. Jadi pada video kali ini saya diminta untuk memperkenalkan program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Jadi dulunya sebelum tahun ajaran yang ini ya, struktur di PKN STAN itu untuk jurusan Kepabeanan dan Cukai sendiri ada yang namanya jurusan ya, jurusan Kepabeanan dan Cukai, kemudian membawahi 2 program diploma, yaitu program Diploma 1 dan program Diploma 3. Tapi mulai tahun ajaran 2021 ini yang jurusan ini sudah tidak ada ya, maka digantikan hanya ada program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Mungkin saya akan share screen ya, sehingga kita bisa sama-sama lebih mengenal lagi program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Meskipun saya tahu mayoritas dari adik-adik semua yang mengikuti dinamika ini adalah mahasiswa untuk program Diploma 4 ya, baik itu akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara maupun manajemen aset publik. Tapi ada juga nih dari teman-teman kalian ya yang nantinya akan berkuliah di program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai yang alih program. Ya. Jadi alih program itu maksudnya mereka sudah dulu lulusan dari D1 Kepabeanan dan Cukai ya, kemudian sudah bekerja dulu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, sekarang ingin mengupgrade lagi pendidikannya ya ke jenjang Diploma 3. Jadi kurang lebih ada 1 kelas. Mungkin saya akan share screen ya.
materi mengenai profil dari Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Baik, profil dari Prodi Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Nah, ini karena judulnya saja sudah bea cukai, mungkin konotasi atau asosiasi dari masyarakat pasti berhubungan dengan impor ekspor yang umumnya dilakukan di pelabuhan ya. Jadi di sini kita lihat ada gambar kapal laut sebagai sarana pengangkut. Kemudian di sebelah kiri juga ada gambar kontainer. Mungkin adik-adik yang nantinya akan berkuliah di Prodi 3 Bea Cukai Alih Program sudah familiar ya dengan kondisi seperti ini. Baik, nah jadi pada saat ini yang sedang berjalan, Prodi Kepabeanan dan Cukai memiliki 2 kelas nanti ya di semester ini, yaitu yang satu adalah kelas reguler. Reguler ini dia sekarang sudah duduk di tingkat 3 ya. Artinya mereka dari penerimaan SMA kemudian berkuliah selama 3 tahun. Dan sekarang saat ini sudah akan menduduki tingkat terakhir yaitu tingkat 3. Dan ini yang baru ya. Baru maksudnya yang akan mulai berkuliah pada semester ini mulai dari tingkat 1 lagi ya. Melanjutkan maksudnya ya tadinya dari D1 kemudian akan berkuliah sampai dengan lulus nanti Diploma 3. Ini adalah namanya Prodi 3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program. Tadi sudah saya sempat jelaskan alih program maksudnya mereka sudah bekerja dulu. Ya, bekerja dulu kemudian mengikuti ujian lagi untuk masuk PKN dan keterima di program Diploma 3 yang alih program. Nah, untuk kurikulumnya sendiri ya, nanti kalau yang kelas reguler ini tentunya dia lebih banyak. Sebanyak 52 mata kuliah selama 3 tahun. Kenapa? Ya, karena dia mulai dari lulusan SMA ya, maka mata kuliahnya juga lebih banyak. Sedangkan untuk yang alih program nanti nih adik-adik yang nantinya akan ada di alih program, ini kalian hanya cukup berkuliah 31 mata kuliah. Tapi tentunya nanti kedua jenis program ini di semester akhir itu harus menulis yang namanya karya tulis ya, KTTA, karya tulis dan tugas akhir. Ya, semacam adiknya skripsi gitu ya. Kalau skripsi kan untuk teman-teman nanti yang D4, kalau yang D3 ini KTTA. Oke, untuk dosen di Prodi 3 Kepabeanan dan Cukai sendiri, kalau untuk dosen perempuannya, ibu-ibunya minoritas ya. Jadi hanya ada 3 orang, saya sendiri, kemudian ada Bu Sri Murwani, dan ada Bu Nur Indah. Sedangkan total dari dosennya sekitar ada 18 orang dosen. Dengan latar belakang kompetensi yang cukup komplit ya. Ada mulai dari manajemen risiko, kemudian dari nilai pabean dan sebagainya. Sangat komplit untuk mengampu mata kuliah di jurusan Kepabeanan dan Cukai. Nah, sekarang dari di PKN STAN sendiri ya secara umum sudah banyak berdiri yang namanya pusat-pusat kajian. Nah, mungkin adik-adik masih belum terlalu familiar ya dengan apa yang dimaksud dengan pusat kajian. Kalau kalian sering misalkan menonton TV ada pendapat peneliti gitu ya. Jadi selain penelitinya disebutkan kampusnya, asal kampusnya, juga umumnya dia berasal dari satu pusat kajian. Pusat kajian artinya adalah mereka membentuk satu kelompok kajian ya atau pusat yang mengkhususkan diri pada tema atau topik of interest tertentu gitu ya, sesuai dengan latar belakang kompetensi para penelitinya masing-masing. Nah, ini juga yang sedang berusaha dihidupkan ya di PKN STAN ya. Jadi menghidupkan pusat-pusat kajian. Nah, kalau pusat kajian yang terkait dengan kompetensi kepabeanan dan cukai sendiri, saat ini sudah ada 2 pusat kajian ya, sesuai dengan namanya Kepabeanan dan Cukai. Ya, jadi sudah bisa ditebak
kurang lebih pusat kajiannya pasti terkait dengan kepabeanan. Ini kepabeanan dan logistik ya, biar lebih lebih merangkul lagi terkait masalah logistiknya. Dan yang kedua adalah pusat kajian cukai. Nah, jadi nanti ini tidak tertutup hanya untuk mahasiswa yang berada di jurusan kepabeanan dan cukai ya, tetapi terbuka untuk mahasiswa dari segala prodi gitu ya. Jadi nanti kalau dari yang prodi 4 MKN nanti kan juga ada konsentrasi bea cukai itu di akhir tahun ya, akhir-akhir masa kuliahnya. Di tingkat 3 dan 4 kalau saya nggak salah ya. Nah, ini juga dari awal bisa bergabung dengan pusat kajian ini. Karena ini sangat bisa sangat lintas kompetensi gitu, lintas bidang keilmuan. Jadi sekali lagi pusat kajian ini dan ini juga beradanya tuh atau rentang komando kalau di istilah teknis ya. Ini bukan berada di bawah jurusan bea cukai, tapi langsung berada di bawah direktur ya. Jadi makanya itu sangat terbuka untuk lintas prodi, mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain silahkan. Ini pusat kajiannya sangat terbuka untuk menerima kalian untuk bisa bergabung di pusat-pusat kajian ini. Jadi kalian akan belajar ya untuk menjadi seorang peneliti nih. Bagaimana nanti menghasilkan satu artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, untuk jurusan kepabeanan dan cukai sendiri, ini juga kami memiliki 2 buah jurnal. Mungkin kalau ada yang belum familiar, apa sih Bu itu jurnal? Setahu saya jurnal tuh kayak diary gitu ya. Atau kalau yang background-nya mungkin sudah akuntansi gitu di SMA-nya, jurnal itu bukannya mencatat transaksi ya Bu, ke dalam bentuk jurnal. Bukan ya. Jadi kalau di sini yang dimaksud dengan jurnal adalah satu satu terbitan ya, terbitan secara berkala yang menerbitkan artikel-artikel hasil karya ilmiah, tulisan ilmiah gitu ya. Nah, jadi ada 2 jurnal yang ada di jurusan Bea Cukai, yaitu yang pertama namanya Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, dan yang kedua ini jurnalnya berbahasa Inggris ya, Customs Research and Application Journal. Artinya nanti kalau kalian punya satu tulisan ilmiah, mungkin nanti kan ada paper-paper dari dosen misalkan yang membutuhkan penelitian data dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa tuliskan dalam bentuk artikel ilmiah, dan tapi tentunya dicek ya ini syarat-syarat dari tiap jurnalnya seperti apa. Nah, nanti bisa dikirimkan ke kedua jurnal ini. Tentunya kalau field of study-nya cocok dengan yang dikelola oleh kedua jurnal ini ya. Jadi kalau perpajakan itu masih masuk. Kemudian mungkin terkait perdagangan internasional juga masuk. Nanti silakan bisa dicek di googling aja jurnal PKN STAN. Nanti akan keluar 2 jenis jurnal ini. Oke, kemudian ini nanti kalau di kehidupan berasrama mungkin ya secara umum nanti akan ada apel pagi. Meskipun kalau dulu perkuliahan secara offline memang selalu di jurusan bea dan cukai itu ada apel pagi ya. Kalau saya nggak salah setiap berapa kali dalam sepekan gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin kondisinya kan lebih ke PJJ dan kalian diasramakan ya. Jadi ini mungkin agar diingat saja bahwa nanti jangan lupa kalau ada perintah atau jadwal untuk apel pagi dan jadwal olahraga itu agar diikuti ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini kalian mungkin sekarang masih sebagai junior ya, tapi meski ini sepertinya reminder untuk kakak-kakak senior, tapi kalian juga nanti kan suatu saat akan menjadi senior, dan ini yang harus diingat bahwa sebagai senior kalian harus menjadi teladan untuk adik kelas. Tapi dalam artian sebenarnya teladan itu bukan hanya untuk in appearance aja ya, bukan hanya untuk biar dilihat orang nih saya sebagai teladan, tapi itu benar-benar muncul dari memang karakter kalian sendiri yang karakternya itu bisa menjadi seorang teladan. Contohnya apa sih? Paling simpel ya tertib dengan jadwal kuliah ya, dengan jadwal PJJ. Kemudian kalau ada aturan-aturan di kampus yang tidak boleh dilanggar, misalkan ada merokok ya di lingkungan kampus, itu juga harus ditaati. Oke, mungkin sekian ya pemaparan dari saya mengenai profil dari program Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Sekali lagi selamat bergabung untuk adik-adik semua.
para kesatria, ya, kesatria keuangan negara. Semoga bisa melaksanakan kuliah dengan baik, ya, bisa bersosialisasi dengan baik juga, beradaptasi dengan baik juga di lingkungan yang baru ini. Ingat, kalau ingin maju, itu kita tidak boleh hanya berada di zona nyaman. Mungkin kalian selama ini zona nyaman ya, tinggal dengan orang tua, sekolahnya deket. Nah, saat ini harus, mungkin sekolahnya ini agak jauh di luar kota kalian gitu kan, bahkan harus tinggal di asrama, harus ketemu teman yang baru, mungkin bahasanya juga ada yang, kalau dulu di PKN terkenalnya mayoritas dari mahasiswanya itu berasal dari kota-kota di Pulau Jawa, sehingga mayoritasnya suka berbahasa Jawa. Nah, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekarang juga mungkin sudah berubah atau masih tetap ya, tapi tentunya itu kan satu bentuk adaptasi ya. Tapi sekali lagi diingat, kalau ingin maju tidak boleh hanya diam, harus bergerak ya. Jadi perubahan, kesuksesan, kemajuan itu hanya bisa diperoleh dengan cara bergerak, bukan diam. Nah, maka tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa belajar dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk cepat-cepat lulus atau dapat IP tinggi, tapi juga agar kalian bisa menimba pengetahuan, menimba keteladanan, menimba pengalaman di kampus kita yang tercinta ini, PKN STAN. Oke, jadi sekali lagi selamat datang, selamat berkiprah atau berprestasi di PKN STAN.